Ya, kita mulai ya. Baik, pokoknya ada orang sedikit, ada orang banyak, kita mulai terus, oke? Baik, saya bisa share screen ya, itu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk sampai tanggal 20 Juni, itu kan Bapak di GCR sudah bilang masalah bab 3. Nah, jadi kita fokus hari ini itu untuk membahas bab 3 itu seberapa penting. Ada yang buku pedoman dibaca tapi nggak dilaksanakan. Ya. Di tanggal 30 Juni itu Anda melaksanakan konfirmasi mengenai penulisan kalian. Jadi buku pedoman itu memang sampai saat ini hanya satu lah buku pedoman, itulah dia. Walaupun banyak apa namanya itu ya, eh, kekurangan gitu kan, tapi udahlah kita terima aja. Oke. Kemudian hari ini kita yang jelas membahas slide yang dari Bapak Laudon dan Ibu Laudon. Ya kan? Di mana slide kita itu udah Bapak posting di GCR, Google Classroom, ya, 1 sampai 13. Supaya kalian nanti nggak ada masalah di dalam apa namanya itu, teori, Bapak juga posting di situ bukunya langsung, ya. Bukunya full, ya, PDF sudah dimasukkan di dalam itu. Akan Bapak share screen yang namanya chapter 1 sampai chapter 9. Kita ini literanya ini kita udah full satu kelas ya, satu apa namanya itu, satu semester ini udah kita bahas. Nah, 13 bab ya itu. Ya, Anda harus baca sendiri ya, karena itulah kekurangan konversi ini ya. Bahkan hari ini harus saya katakan di sini, angkatan 2021 yang diharapkan wisuda tanggal 25 Juli ternyata tidak ada yang mendaftar 2021. Ya. Akhirnya dibikin surat baru oleh Pak Rektor, tidak ada wisuda tanggal 25 Juli. Karena tidak ada yang daftar, kekurangan peserta. Akhirnya semuanya dibikin di tanggal 25 Oktober. Ya. Kenapa kan dulu satu diharapkan tadinya daftar terus nggak ada daftar? Ya mereka belum selesai sidang akhirnya. Bahkan ada sidang akhir sudah selesai, nggak jelas pergi kemana. Sampai sekarang Bapak cari pakai GCR, WAG. Kan 2001 itu 2001 maaf, udah ada yang kerja. Bahkan kemarin angkatan 2020 datang-datang, maaf nih Pak, saya udah kerja di Tebet. Ini juga, aduh minta tolong Pak, ini kalau saya juga udah 2020. 2020 aja udah mukanya udah. Ya Pak, saya lulus aja Pak. Yang penting saya lulus aja Pak. Saya udah bekerja Pak. Kemarin 2000 berapa lagi tuh ya? 21, 20. Oh, 22 juga ada yang datang ke Bapak. Aduh Pak, ini saya PKL ini kalau bisa eh, nggak susah Pak ya. Bukan nggak susah, nggak ada yang susah. Kamu kerjakan, terus kamu nanti semester 7 kuliah, eh bukan pendalaman apa namanya itu sebenarnya itu. Kita itu pengkhususan ya, konsentrasi ya, konsentrasi. Anda sukanya pemasaran, akan ikut seminar pemasaran, ya kan? Kemudian juga akan menulis sempro. Dan kalau bisa ya segera lulus, sudah selesai, nggak usah pusing-pusing. Terbukti angkatan 2001 ada yang 3,5 tahun eh, dengan cara begitu lulus, 1 kali magang langsung nulis. Ya. Oke, baik kita mulai ya. Catherine, percayalah kalian apa yang Bapak bilang nih. Lebih baik seperti itu ya. Bahkan angkatan 2001 yang sudah lulus pun sekarang udah eh, namanya apa namanya itu udah fokus
bagaimana cepat dapat pekerjaan. Ya udah lulus 3 bulan kan dari bulan 2 bulan, bulan 4, 24 April. Oke, kita lihat chapter 1 ya. Chapter 1 dulu kita lihat. Nah ini dia. Udah loading chapter 1 belum, Ibnu? Udah Pak. Oke. Jadi di sini kalian di bab 3 untuk membahas teori-teori apa yang menjadi cara mengatasi kendala, kalian pakai teori dari mata kuliah apapun ya yang relevan. Misalnya kalau mata kuliah tentang sistem informasi ya mata kuliah ini ya. Di sini LO-nya seperti Bapak berkali-kali bilang soal LO ya. Di sini yang pertama bagaimana transform bisnis. Kata bisnis memang udah sering dipakai oleh seluruh bidang ya. Bahkan pemerintahan juga memakai kata bisnis untuk rencana bisnis. Kalau Anda ketik rencana bisnis pemerintahan itu langsung berapa ratus link di Google itu. Jadi kata bisnis itu sudah jadi umum. Oke, kalau kita terima misalnya sudah jadi umum, maka Anda kan sekarang ada yang magang di pemerintahan, BUMN, lembaga swadaya masyarakat. Nah, chapter 1 itu bagaimana IS ya, MIS, Management Information System, merubah bisnis, running, day to day, managing, kelola, yang mana yang bagus, yang mana yang efisien, kelola. What is an information system? Yang paling mudah itu sebenarnya Anda hari-hari sekarang ya. Anda kan bekerja di dalam leadership-nya itu ada ketua tim misalnya, leader gitu ya. Atau di dalam sub divisi. Semua itu ya ada manajemen, ada organization, ada teknologi. Nah itu aja yang diatur. Karena sistem, maka hal input, proses, output itu yang dilihat orang. Ya. Jadi input, proses, output selalu yang ditanya orang. Makanya waktu tadi di kelasnya Salsabila Putri kepemimpinan, Bapak bilang, Anda inputnya apa gitu? Selalu tuh Bapak bilang, Anda mendapatkan output dari orang lain berupa surat. Nah, surat itu harus Anda proses. Nah, berarti surat tersebut pada saat di divisi Anda, statusnya input. Management, Organization, Technology. Oke ya. Complementary assets. Esensial katanya. Di sini kalau gambarnya ya, kalau Anda mau pakai gambarnya, kan Bapak suka berkali-kali bilang, kita pakai eh bagan gitu kan. Nah, misalnya ini. Ini chapter 1. Nanti kita langsung loncat lagi ke chapter 13, 14, mau nggak gampang. Chapter 1, point 2. Interdependence between organization and information system. Anda di dalam PKL ini, Anda kan di bisnis firm. Boleh lah kan, karena bukan pemerintah, bukan bisnis tapi pemerintahan. Oke lah, nggak apa-apa lah. Di situ ada bisnis strategic, objektif, bisnis proses. Tadi kita udah dengar Dito ya di mata kuliah kepemimpinan. Dia bilang, saya ikut rapatnya Pak, strateginya. Tapi kalau kita misalnya apa yang dikatakan Dito gitu ya, apa yang dikatakan Dito misalnya, apakah Dito memang bekerja dengan kepala-kepala badan, kepala divisi, apa Dito hanya di bagiannya itu memberikan input untuk strategic level, ya kan? Kemudian apakah Dito nanti mencoba membuat satu strategi yang baru, atau strategi yang baru malah Dito sebarkan, misalnya kan? Ya. Nah, jadi software apa yang dipakai Dito tentu beda dengan software yang dipakai misalnya Salsabila tadi, yang dipakai oleh Erika Ustari tadi misalnya. Erika Ustari malah tadi sudah pakai Python dengan ChatGPT-nya. ChatGPT untuk mencari Python, eh, dibantu oleh ChatGPT untuk membuat programming language dengan Python. Software, ada Erika Ustari tadi dia tidak
Di tim dia tidak ada yang lulusan IT gitu, orang keuangan semua. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak lanjut tadi di kelasnya algoritma, saya langsung ke 9. Kenapa langsung 9? Ini yang menarik. Kenapa yang menarik? Karena ini ada kasus sehari-hari yang kita lihat di Indonesia mengenai, ini dia nih judulnya. Achieving Operational Excellence. Cemerlang. Wah, cemerlang nggak kita? Dengan customer intimacy. Sehingga sehingga customer intimacy didukung ini, ya, didukung itu. Berkali-kali Bapak bilang ya, mata kuliah kita sistem informasi manajemen seharusnya sih sebelum PKL sudah didapat. Jadi begitu nanti kalian PKL, istilahnya sudah Anda ketahui. Memang belum Anda praktikan. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya ada kelas sebelah itu ya, dia bilang dia udah dapat ERP, ya di chapter 9 mata kuliah ini ada ERP. Karena konversi ya terpaksa lah pakai online. Makanya angkatan 2023 Bapak harus pakai strategi lain. Supaya sebelum apa namanya itu magang 6 bulan harus eh, minimal mendapatkan lah, minggu lalu itu mendapatkan tempat yang layak ya. Minggu lalu itu bukan minggu lalu ya, minggu ini kali ya harusnya bilang. Tanggal hari Senin kita kan ada ujian, tapi setelahnya Bapak ngundang kakak tingkat kalian 2002, 2007 maaf. Nah itu appraisal ya, appraisal tanggal 9 itu ya. Itu benar-benar membuka semua mata ya. Oke, lanjut. Kemudian supply chain management ya. Jadi ada di appraisal tuh nyambung nggak? Urusan penilai itu kan dia jasa. Jasa. Dia itu harus melakukan sesuatu, dia bekerja sehingga jasanya terwujud. Nah, berarti ini kan lain dengan produksi di sebuah pabrik, di mana pabrik harus menunggu bahan baku, bahan mentah, bahan apa namanya lagi, bahan pembantu ya kan, dalam rangka membuat suatu produk, ya kan. Jadi kita sekarang supply chain manajemennya jasa tentu beda, bahkan bukan bukan beda, tidak itu situasinya. Untuk jasa itu memang ada nggak teorinya? Ini rata-rata untuk produksi dan operasional. Operasional jasa tuh pasti, maaf. Operasional perusahaan jasa, ya itu kan juga ada supply chain-nya. Tapi dia itu kan jasa itu kita yang paling mudah itu misalnya bank, terus rumah sakit, kemudian operator pelabuhan. Nah itu jasa tuh. Operator pelabuhan udara, sekarang bilangnya bandara, bandara udara, dulu bilangnya pelut, pelabuhan udara, terus operator pelabuhan laut, Pelindo ya. Sekarang namanya diganti apa ya? Lupa. Udah digabung. Pelindo satu, Pelindo dua. Oke. Nah, itu jasa. Nah, tapi yang kita bicarakan tadi itu jasa yang Pak Sucipto Huang tanggal 9 Juni itu, dia memang mewujudkan sebuah penilaian berdasarkan kepakaran dia. Nah, supply chain-nya kan ya, kita harus lihat lagi. Nah, how do customer relationship management systems help firms achieve customer intimacy? Ini yang paling sering di perbankan, keuangan, investasi ya kan. Untuk rumah sakit itu sangat diperlukan, sangat diperlukan ya. Oke, untuk rumah sakit sangat diperlukan. Untuk rumah sakit yang dari apa namanya itu luar negeri, Anda udah lihat di Jatinegara itu ada Ramsay Health, itu punya Australia itu, yang di depannya BNI 46 ya, sebelah kiri BNI 46 ya kan. Kemudian akhirnya orang Indonesia di bawah Lipo Group menyaingi dengan Siloam.
Dulu Siloam itu berjoint venture, berkongsi dengan Glen Eagles dari Singapura. Iya kan, Glen Eagles dari Singapura. Nah, ini untuk rumah sakit ya. Kita bicarakan customer relationship untuk rumah sakit, di mana rumah sakit juga sekarang saling bersaing ya, saling bersaing. Rumah sakit swasta ya. Tetapi harus Anda ingat juga, pemerintah, dalam hal ini pemerintah mewakili negara ya, negara diwakili pemerintah, membuat satu undang-undang dulu tahun 2014, BPJS. Akhirnya kondisi kesehatan meningkat bagus ya, karena rakyat golongan atas, menengah, bawah semua dapat BPJS tergantung kelasnya, maaf. Nah, jadi ini how do customer relationship management system help from achieve customer intimacy, ya. Jadi kalau tadi Bapak bilang perusahaan-perusahaan bank dan rumah sakit itu banyak membuat customer services, dilakukan customer relationship management system. 94, challenges enterprise application pose and how enterprise application make taking advantage of new technologies. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kita bab 3 itu kita bahas bagaimana teorinya dari tempat Anda masing-masing PKL. Jadi Anda memakai teori untuk bab 3. Flowchart ada, saking gampangnya, saking mudahnya Anda ketik di Google ada sekian ratus link flowchart. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada. Oke, ini lanjut aja nih. Nah, ini ERP yang dibilang kelas sebelah. Ya, kalau nggak salah Farhan ya. Nah, dia di sini. Jadi Common Central Database. Nah, gambarnya seperti ini. Dibesarkan. Nah, ini. Nah, ini. Jadi orang finance dan accounting, mereka di contohkan sini mengurusi cash on hand, uang tunai ya. Accounts receivable, piutang dagang ya. Customer credit, ya kan? Ini customer credit malah kita harus memberikan utangan. Revenue, pendapatan ya. Nah, kita lihat di sini ada human resources sebelah kanan, sales and marketing sebelah kiri. Kemudian ada manufacturing production. Kita kasih 125 supaya kelihatan ya. Di sini ERP ini bergerak di 4 ya kan function ini. Ya kan, finance and accounting, human resources, sales and marketing, manufacturing and production. Kita kasih tanda. Nah, kalau misalnya kita lihat human resources ini ada orang atau manusia yang bekerja di sini per jam dibayarnya, padahal dia itu katakanlah sales agent, nah di sini nih, atau dia dibayar bukan per jam malah, dia dibayar per commission, nah harus dihitung oleh siapa? Oleh finance and accounting, ya kan? Jadi ada enterprise wide. Bahkan kalau misalnya Anda sebuah perusahaan manufacturing, maka Anda kan memerlukan ini, memerlukan yang namanya perhitungan berapa materi atau bahan baku ya. Kapan mau dibuat? Siapa yang pesan? Siapa yang ngirim? Shipment date kapan? Kita masih cukup nggak? Terus kalau nggak cukup beli di mana? Nah ini, gitu. Sampai di sini ada nggak yang kira-kira mau mendiskusikan eh, apa namanya ERP ini? Jadi Anda bisa jawab bab 3 ini dengan mudah dengan teori yang seperti tadi, chapter 9. Nggak ada? Ya, jadi bab 3 itu Anda ambil saja dari sekian banyak bab yang ada di slide presentation ya. Anda ambil semuanya yang mana yang cocok dengan kebutuhan bab 3 Anda. Tadi Bapak Dito ya kalau nggak salah ya. Dito itu dia katanya melakukan webinar ya. Apa bukan Dito ya? Siapa? Dito kayaknya ya. Eh, apa Salsa ya? Salsa ya? Melakukan webinar. Abinaya, Pak. Itu Abinaya. Abi, nah, oh Abi ya, ya tadi udah ada Abi. Nah, itu kan kalau teorinya itu kalau di sini ya di chapter 11. Nah ini Bapak kasih 11 ya. Nah ini. Nah tuh udah ada tuh AI juga udah ada itu, ya kan?
Jadi yang Abinaya kerjakan tahun 2020 udah ada orang bikin. Bahkan kalau lihat bukunya 2018, 2016 sudah di. Misalnya apa yang dikatakan Abinaya itu dia kerjakan, gitu kan ya? Dia bilang nanti ada community practice segala macam segala macam. Teorinya udah ada. Nah nih, teorinya udah ada. Dan salah satu pimpinannya menerapkan teori ini sebenarnya, ya kan? Knowledge. What is the role of knowledge management systems in the business? Kenapa harus ada itu, ya kan? Kenapa di perusahaan atau lembaganya Abinaya kerja itu harus ada? Ya kan Pelindo kalau nggak salah ya. Karena ada orang yang mengetahui satu bisnis proses dan dia itu sudah di sana 20 tahun mungkin kayak 5 tahun lah. 5 tahun bisa dianggap sangat berpengalaman. Sementara datang orang baru di bisnis proses yang lain memerlukan pengetahuan dari bisnis proses yang bapak yang 5 tahun itu atau ibu yang 5 tahun itu. Caranya gimana? Akhirnya ini harus ada KMS ini. Tapi harus enterprise wide. Kalau nggak percuma. Karena itu deh, how do they how do they provide value kalau nggak? Nah, itu permasalahan Abinaya kan sebenarnya di situ kan. Permasalahannya kan itu ada dulu Bapak suka baca Nonakan namanya tuh, ada orang Jepang tentang knowledge dia itu knowledge power apa knowledge apa itu sebenarnya ya. Jadi gimana knowledge itu adalah tacit tacit asset. Jadi orang yang tahu misalnya bikin Toyota Kijang tahun 76 itu yang bikin Toyota Kijang tahun 2016 itu berhubungan. Meskipun yang tahun 76 itu orangnya udah meninggal gitu. Bikin Toyota Kijang tahun 76, terus bikin Toyota Kijang lagi Reborn kayak apa namanya lagi satu lagi itu hybrid kayak Zenix kayak segala macam itu tahun 2016 itu sebenarnya the way they think, they manage itu berkaitan. Makanya enterprise wide. Makanya kan ada bukunya tuh keren banget, saking tebalnya namanya The Toyota Way. Karena Toyota jadi number one lah ya di antara manufacturing car manufacturing di dunia. Tapi itu juga mau dibalap juga sama RRC ya Republik Rakyat Cina. Nah itu knowledge ini knowledge management system. What are the major types of knowledge management system? How do they provide value lagi, ya kan? For the business benefits, intelligent techniques gimana? How? For knowledge management, wah, KM, KM, KM. Nah, Nonaka itu jagonya itu. Orang Jepang lah, orang Jepang lagi kan. Makanya Indonesia saking hebatnya, untung kalahnya cuma 6-0 ya kan. Saking hebatnya, kalau enggak bisa 16-0 kali lawan Jepang. Nah ini banggaannya Bapak kasih lihat ya. Bahkan Bapak suka sharing gitu ya. Nah ini, knowledge management value chain. Yang Abinaya di perusahaan tempatnya magang itu kan lebih kurang seperti ini. Tadi Bapak contohkan Toyota Kijang tahun 76 sampai sekarang tahun 76. Mengapa 2016 juga tetap leader lah. Meskipun sekarang Toyota juga punya Avanza Xenia, Xenia dari itu ya. Kalia Sigra ya kan. Yang ibaratnya itu LCGC ya dulu istilahnya. Low cost city car ya. Low cost ini. Nah, gitulah. Jadi knowledge management value chain ini, kalau tadi kita bilang Pelindo, maka Pelindo di tempatnya Abinaya itu ya harus begini, harus relate. Kalau enggak, yang Bapak ABC itu yang punya pengalaman 5 tahun di satu bisnis proses, dia merasa udah, ya gue udah tahu, ya udah that's it. Nanti ada orang lain mau masuk ke sini, ya dia junior, nanti kita ajarin. Tapi ternyata ada Bapak dan Ibu atau Ibu XYZ di bisnis proses lain, dia perlu itu. Misalnya ini ya, acquire business analytics, data mining, neural networks, machine learning, knowledge workstation, expert knowledge networks.
acquire nih, udah didapat. Udah gitu siapa yang storing? Tadi kan Abina bilang bikin webinar, webinar, webinar. Ada nggak yang nonton misalnya? Ada. Habis itu katanya harus 2 kali dalam sebulan. Bikin apa? Webinar lagi. Terus apa? Disseminate kan? Disseminate portals, ada search engines, collaboration, social business tools. Ada lagi, nah terakhir apply. DSS, enterprise application, robotics, ya kan? Tapi harus ingat juga manajemen itu, ya kan? Nah lihat nih, manajemen itu punya nggak ini nih, knowledge culture. Tadi kan dia bilang bukan terpaksa maaf. Bapak pimpinan kami mengatakan harus bikin webinar, oke, bikin webinar, oke ya. Nah, pertanyaannya tadi Bapak bilang kan webinar, webinar, terus ada yang nonton nggak gitu kan? Kalau misalnya, aduh, webinar saya lagi kerja nih, nah misalnya harus diatur waktunya. Kalau enggak, ada yang webinar, ada yang enggak, ya. Jadi knowledge management system kalau mau diterapkan oleh Abinaya bisa, di bukunya sudah ada, tinggal dirujuk teorinya. Ada lagi yang mau nanya kira-kira? Biar kalian langsung kerja aja ya. Jadi cari teorinya, nanti tanggal 30 bulan Juni presentasikan ya dengan penuh kepercayaan diri ya, yakin. Karena satu kelas itu kan saya bagi dua ya. Nomor 1 sampai 20 sesi pagi, nomor 21 sampai selesai sesi siang sampai sore. Nggak ada pertanyaan lagi, kira-kira siapa namanya? Ibnu ya, kita minggu depan udah tanggal 21 ya. Kalian siapkan aja 2 minggu ini ya. Kalau ada pertanyaan ya, langsung aja ke WA Bapak ya. Kalau Bapak sih eh, siap menerima pertanyaan ya. Langsung dijawab kalau segera ada jawabannya atau Bapak cari jawabannya. Oke, Ibnu, kita tutup ya. Iya, Pak. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Mari, mari.